Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 14 saham. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Tepia, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik lagi tentunya dari XM Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Jadi apa sih promo event yang akan diadakan oleh XM Indonesia di bulan Oktober ini? Mulai tanggal 19 Oktober sampai 30 November 2023 itu ada promo Grand Trading dengan total hadiah 700 juta. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya hadiah-hadiah tersebut? Teman-teman tinggal trading seperti biasa di XM Indonesia dengan minimal 3 lot dapat 1 kupon. Setelah itu teman-teman tinggal tambah 1 tiket kupon dengan trading 1 lot. Dan minimal saldo yang ada di akun XM Indonesia teman-teman itu 300 US dollar. Berarti dengan total hadiah 700 juta teman-teman cuman dengan modal trading seperti biasa 4,5 juta modalnya dan dapatkan kupon tiket hadiah-hadiah tadi. Apa saja hadiahnya? Yang pertama itu mobil HRV eCPT untuk 1 orang pemenang. Hadiah kedua laptop gaming Asus ROG Zephyrus. Hadiah ketiga dan keempat untuk 2 orang pemenang itu ada iPhone 14 Pro Max. Hadiah kelima dan ke-9 untuk 5 orang pemenang dapat motor Honda Vario CBS ISS 125cc. Hadiah ke-10 dan ke-11 itu untuk 2 orang pemenang Samsung Galaxy Z Fold 4. Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan uang jutaan rupiah untuk hadiah ke-12 dan ke-16. Total uang nilai 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiah terakhir itu 17 sampai 25. Uang tunai senilai 1,5 juta rupiah untuk 9 orang pemenang. Jadi itu tadi hadiah-hadiah yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya dengan modal tadi deposit minimal 300 US dollar. Jadi teman-teman yang langsung mau gabung langsung klik link yang ada di deskripsi, atau yang sudah punya akun tinggal tambah saldonya untuk mendapatkan kupon tiket undian hadiah-hadiah tersebut. Yuk langsung saja trading bersama XM Indonesia. Kita menangkan hadiahnya dan kupon tiketnya itu tidak terbatas untuk mendapatkan kuponnya ya. Jadi sebanyak-banyak aja trading ya. Pertama 3 lot baru dapat 1 tiket. Setelah itu 1 lot baru ada tambahan 1 tiket. Dan dapatkan sebanyak-banyaknya. Langsung klik link yang ada di deskripsi. Join bersama XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akan adakan event-event selanjutnya dari XM Indonesia. Terima kasih. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.815. Terkoreksi lagi tipis 0,34%. Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini 7,3 triliun. Masih sepi ya. Jadi harap sabar aja, lagi market belum oke. Karena ya mungkin belum ada info dari luar. Likuiditas lagi kering ya. Dan IHSG itu tutupannya di 6.809. Langsung saya ke teknikalnya. IHSG gagal lagi bertahan di atas EMA 200-nya. Tapi ya masih bisa lah ditoleransi ya. Karena masih di atas 6.800. Dan candlenya hari ini inside bar. Candlenya di dalam candle. Mother candle ya. Jadi minggu depan seperti apa ya, lihat minggu depan lagi lah. Belum pasti juga. Dan tadi terlihat juga ya, belum ada cukup besar likuiditas, masih di bawah 8 triliun. Itu sangat sepi ya. Kalau 10 triliun lumayan, di atas 10 triliun cukup bagus. Nah di bawah itu kering ya, nggak ada likuiditas. Saham-saham juga susah naik kan. Tadi BRPT sama Tepia coba mau naik juga. BRPT itu hampir arah tapi akhirnya kempes ya, profit taking. Karena ya tadi likuiditas lagi kering, jadi susah juga ngerek naik. Banyak yang profit taking ya.
Seperti itu untuk ISG. Kalau kondisi seperti ini ya masih sama, cuan bungkus saja. Kalau sudah cuan bungkus dulu, atau ya dipasang trailing stop kalau pengen naik lebih tinggi. Dan jangan sampai ibaratnya ya sudah 5%, 7%, 10% tiba-tiba balik BP itu keterlaluan. Sisakanlah 3-4%. Kalau misalnya 10%. Kalau di 5% sudah naik, sisakanlah 2%. Kalau cuma 3% naik, ya tergantung Bapak Ibu. Mau di hot silakan, mau TP 1% atau jual BP juga boleh. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Candle weekly-nya doji dan membentuk higher low. Cuman sayangnya tadi di time frame daily-nya dia gagal ya. Tapi nggak masalah. Bisa aja dia tiba-tiba rebound ya besok Senin. Kita lihat aja ya. Perkiraan saya hari ini ada pencoba untuk rebound, ternyata gagal ya. Dia sempat coba rebound dikit tadi, tapi ya kempes lagi. Seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di 1160 terkoreksi 0,85%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco di atas EMA 200-nya masih aman, tapi titik amannya lebih aman kalau dia di atas 1200. Memang kalau ditarik ke bawah nih, EMA 200 itu support kuat. Bapak Ibu perhatikan, dia sempat jebol EMA 200-nya terus rebound lagi bertahan. Kalau dia jebol lagi mending jual dulu. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya, jual aja dulu. Mungkin di 1100 tuh jual aja. Daripada dibawa ke 1000 kan mending jual dulu. Kalau mau aman ya harus bertahan Medco di atas 1135. Nah, ya di bawah itu tanda-tanda lemah, bisa melanjutkan penurunan, target arah 1000. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang mau pakai average down, ya silahkan, nggak masalah, tinggal average down di 1000, asal sabar ya. Seperti itu untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer atau doji ya nih. Bodinya ya cukup oke harusnya ya. Tapi lebih konfirmasi kalau misalnya Senin dia kembali ke atas 1200 dulu. Atau minggu depan sudah di atas 1200, apalagi di 1250 ya cukup bagus, ada candle pembalikan arah. Bisa jadi itu swing low, koreksi ABC-nya selesai dan siap-siap nge-swing atas lagi ya. Level psikologisnya tuh 1150, EMA 200-nya ya kalau di time frame daily. EMA 200-nya 1130, gagal bertahan di atas itu menurut saya. Kalau yang punya harga penutupan atau harga hari ini, pertimbangkan stop loss atau strategi average down. Tapi ini disclaimer ya, keputusannya kembali ke masing-masing. Seperti itu Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 410, terkoreksi 0,96%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa ya di atas 400 masih aman. Tenang aja kalau untuk Elsa ya. Walaupun dia terus membentuk lower low, di atas 400 masih oke ya. Kalau saya lihat Elsa bertahan. Jadi kesempatan bagi Bapak Ibu yang belum punya, nawar bawah di 400 tuh beli aja ya. Nah ini gambaran saya sih 420 mantul. Ternyata pola dead cat bond ya. Pola dead cat bondnya ini ya bisa ke 400, uji dulu. Nah seperti ini lagi gambarannya. Ini kan pola dead cat bond, dia gagal menembus 420. Sempat tembus gagal. Nah di sini koreksinya mungkin. Nah seperti ini ya. Kita lihat kalau jebol ya jual. 400 tuh level yang harus dijaga oleh Elsa. Karena dulunya itu adalah resisten yang cukup kuat semenjak 2021. Itu harus jadi swing low-nya. Gak boleh lagi turun dari itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1125, menguat 0,89%. Pegas nih sentimen dari force major dengan Singapura ya. Dan itu dampaknya mungkin beberapa bulan bilangnya baru mungkin normal. Entah ada apa ya, saya lupa, cuman baca sekilas. Jadi kondisi sekarang ya memang lagi downtrend karena buang terus. Saya kemarin cut loss di 1350. Kemudian belum ada beli lagi ya karena terus ambrol. Yang penting saya jual dulu. Ya ini pola double topnya juga tercapai dan melorot makin dalam ya. Kemana arahnya peluang besar sih kalau lanjut turun. Tapi ini kalau saya lihat ya 1000 harusnya dijaga ya. Itu level psikologisnya mungkin saya beli di situ nanti kalau dikasih harga bawah. Ya, sekarang itu dia di support minor 1100. Mungkin juga bertahan. Kita lihat aja Senin besok ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya kalau dikasih di bawah saya beli di bawah. Atau nanti melihat kalau ada candle reversal di area konsolidasinya mungkin di 1100 sampai 1200 saya juga bisa beli ya. Tergantung market lah beli saham itu ya. Dan seperti itu untuk Pegas kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu aja nih kalau Bapak Ibu perhatikan
dia itu 4 minggu terus turun. Kalau misalnya satu candle lagi mungkin turun 10%-an, itu menurut saya siap-siap minggu depannya rebound. Paling nggak 5 mungkin sampai 8%. Tapi ini disclaimer ya. Tapi ya harus turun dulu. Kalau mau mantulnya agak kencang ya, turun ke 1000 tuh ada peluang bisa dimanfaatin. Jangan bungkus ya. Sekarang juga ya sebenarnya bisa aja potensi rebound. Tinggal lihat Senin seperti apa untuk Pegas ya. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1220, terkoreksi 2,78%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO juga yang perkiraan pola head and shoulder nih. Lihat level psikologis kan ya, seperti itu. Kita harus tahu di mana resisten yang cukup kuat, yang kira-kira ditembus dia bisa naik. Ternyata dia konsol-konsol seperti ini, saya pikir dia bisa rebound. Ternyata ya seperti analisa biasanya ya. Kalau saham konsolidasi range pendek ini antara dia naik cepat atau turun. Ini contohnya. Dia konsolidasi di bawah ya, range pendek, mantulnya 2 candle aja ke atas terus dibanting lagi kan. Konsol di atas tiba-tiba dibuang lagi. Ya itu. Jadi ya kondisi seperti ini saya lebih suka belinya buy on breakout. Kalau dia breakout baru beli. Daripada beli harga nanggung seperti ini, belum pasti naik, malah ada potensi turun. Ya, saya sering nggak sih beli buy on breakout? Ya sering juga beli buy on breakout, nggak masalah. Yang penting kita tahu punya plan, lihat indikator yang saya biasa gunakan, gimana cara beli buy on breakout, kuat nggak? Tapi ya dengan resiko yang terukur, kalau false ya jual. Seperti itu ya. Teknik masuknya ya dengan cara scalping, kalau false break, jual dulu. Hari itu juga, seperti itu saya biasanya ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar gimana sih caranya, dan juga teknik yang saya ajarkan itu bisa digunakan untuk scalping, swing trade ya, buy on weakness, buy on support, buy on breakout, saham second liner, big cap dan gorengan di semua market ya bisa dipakai. Yang penting Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat bid offer, analisa chart time frame lebih kecil, bandarmologi, broker summary-nya end of day, dan juga titik entry dan exitnya untuk scalping dan untuk swing trade ya. Jadi ada 2 cara. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya ada buka kelas, nanti saya infokan di WA yang Bapak Ibu daftar. Linknya ada di deskripsi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Seperti itu. Untuk PGO, kalau kondisi seperti ini mungkin nggak sih dia rebound? Kalau menurut saya belum. Wait and see dulu aja. Lebih baik tunggu di bawah dikitan lagi. Ya, seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola double top, ditutup aja ya karena gagal. Ini double top. Ada juga pola cup handle ya, mana yang cocok Bapak Ibu lihat. Seperti ini juga bisa. Nah, turunnya kemana? Bisa ke 1000. Ya, tapi 1100 itu ada support. Ya, kita lihat ya nanti seperti apa untuk PGO. Langsung saja kan selanjutnya ada MDKA yang ditutup di harga 2260. Terkoreksi 1,73%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA sedikit lagi gagal juga pola inverted head and shoulder-nya ya. Jebol ke bawah nih kan. Yang seperti saya bilang, apabila ada 3 watt soldier, antara dia bisa naik sedikit atau kena buang dalam satu candle ya. Apalagi lagi downtrend. Pokoknya Bapak Ibu ingat aja kalau saham lagi downtrend, jangan beli saat dia sudah membentuk candle 3 hijau seperti ini. Rawan kena banting. Kalau nekat ya tunggu dia koreksi. Nekat beli di support misalnya 1200 di 2400 misalnya MDKA ya, jebol itu jual. Jadi risknya kecil, paling 2% 3% kan ya udah gagal. Gitu ya. Kalau memang dia ini swing low-nya mestinya kan nggak jebol 2400, tapi ini melorot makin dalam sampai 2260. Tapi apakah bisa mantul di sini? Kemungkinan besar bisa mantul. Ya, kita tunggu aja di 2180 2200 itu. Saya coba nawar juga, siapa tahu dikasih. Risknya ya jual dulu kalau jebol 2200 itu. Tapi ini disclaimer untuk MDKA. Langsung saja ke selanjutnya ada MBMA juga ditutup terkoreksi 3,2% ke harga 605. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA juga saya ada cut loss ya, gagal bertahan. Baik banget nih. 600 mungkin nggak sih mantul, kita lihat aja nanti ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Masih ada sedikit lagi punya saya tuh. Saya mau average down, tapi lihat kalau ada candle pembalikan arah atau ada candle sinyal dia mencoba rebound. Mungkin di 600 nanti lihatlah 1-2 hari ke depan, Senin depan ya, minggu depan. Gimana? Apakah saya cut loss lagi sisanya atau saya average down untuk mencari manfaatin profit
Seperti itu ya. Jadi untuk MBMA lebih ke wait and see aja dulu. Memang sekarang di area support 600 mestinya angka genap itu kan bisa bertahan. Tapi kita lihat aja Senin seperti apa pergerakannya. Broker summary-nya juga belum bisa dilihat ya. Jadi lihat nanti aja bagaimana broker summary-nya, bagaimana hari Senin. Untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRPT yang ditutup di 1135 menguat 9,81%. Langsung saja ke teknikalnya BRPT ini jadi tadi juga saya beli harga pucuk, saya beli 1240 saya beli ya, perkiraan saya akan nembus 1300-nya dan di arah. Saya infokan di grup scalping ada potensi arah dan saya infokan juga supportnya di mana dan ternyata dia gagal. Saya jual BP nih, saya tampilin ya tuh. Seperti itu namanya scalping. Boleh nggak sih kita beli harga atas? Ya boleh, tapi ya resikonya kita harus punya di mana harus stop loss dulu daripada dibawa turun kan. Kenapa di stop loss kan masih di area resisten nih, belum pasti juga dia jebol. Ya saya punya harga atas, kalau saya belinya di 1240 sekarang saya floating loss berapa? 4% ya. Nah 5%, 5,62% ya, sangat dalam. Mending saya jual BEP. Kenapa? Karena dia gagal menembus. Kenapa nggak jual pas lagi profit? Ya profitnya masih tipis waktu itu tuh. Jadi saya jual dulu BP. Profitnya berapa tuh? Sempat profit 2%. Tapi ya saya nggak perhatikan juga ya. Ya namanya market ya, kita greedy itu. Perkiraan saya bisa ada potensi arah. Kalau dia tembus 1300, ya saya hot aja berharap di arah. Ternyata dari pagi saya tunggu ya 6 jam lebih sore jual BP ya. Saya bilang saya jual dulu ya, di grup juga saya infokan kalau saya jual harganya pas lagi di saat harganya yang saya jual juga. Jadi biar teman-teman yang di grup juga tahu ya udah pertimbangan seperti apa mereka. Mungkin punya dari harga 1200 mereka bisa jual profit kan di 1240 karena saya beli harganya 1240 ya jual BP. Seperti itu ya. Nanti kalau Senin oke, saya beli lagi, nggak masalah ya. Fee 0,5% itu sama materai ya biasa lah, 1%, 2% cut loss tuh biasa aja ya. Untuk kembalikannya bisa. Tapi secara teknikal memang masih oke. Siapa tahu dikasih murah, besok saya bisa dapat harga bawah. Mungkin siapa tahu Senin ada koreksi dulu, saya beli di harga 1100, turunin lagi saya nawar aja bawah sekalian 1115 sampai 1130 itulah. Gagal bertahan di atas itu mungkin jual. Pokoknya gagal bertahan di atas 1100 jual. Ini kan ada double bottom nih. Kalau memang konfirmasi harusnya jalan. Minggu depan sih jalan. Apalagi kalau minggu depan Senin Selasa brand itu belum dibuka sama cuan. Tapi kalaupun dibuka mungkin diguyur, duitnya bisa pindah ke BRPT Tepia. Nah seperti itu ya. Karena ya satu grupnya Pak Prayogo. BRPT, Tepia, cuan, brand. Jadi kalau cuan brandnya masih suspend mungkin masih digoreng nih BRPT ya. Tapi ya seperti itu, saya stop loss dulu aja ya daripada saya nunggu lama. Nggak tenang juga kan, 5% tuh dalam. Pakai average down saya lebih suka stop loss daripada average down. Seperti itu ya. Jadi tergantung masing-masing lah. Strategi itu kan nggak hanya satu. Tipe investor juga ada tipe investor grow, pertumbuhan perusahaannya, ada yang tipe dividend, trader juga banyak macam kan ya. Seperti itu. Strategi macam-macam. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu aja untuk BRPT. Sinyalnya sih masih bagus di atas 1100 ya. Pokoknya gagal bertahan di atas 1100 gagal untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 3000 menguat 1,35%. Langsung saja tadi kalian Tepia di atas 2900 kalau Bapak Ibu mau. Masih oke. Walaupun candle hammer terbalik seperti ini. Sebenarnya nggak masalah. Sering kok dia candle hammer terbalik tapi naik lagi ya. Cuman ya kita lihat aja Senin seperti apa. Lebih ke wait and see dulu. Lihat perkembangannya. Lihat bid overnya. Adakah buying power, kalau ada beli ya. Tapi siapa tahu dikasih koreksi ke 2900 tuh malah bisa dapat harga murah kan. Stop lossnya kecil aja tuh. Paling di 2870 jual atau 2860. Seperti itu ya. Untuk Tepia langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di 1625. Terkoreksi 1,81%. Langsung saja ke teknikalnya Antam. Aduh, jebol lagi ya. Belum lah kalau kayak gini nih sangat mungkin ke 1500.
75. Ya, kita lihat aja. Antam lebih ke wait and see aja dulu. Bagi Bapak Ibu yang nyangkut, hot aja. Menurut saya sih nanti ada aja ceritanya nih Antam naik. Kalau bingung cara average down-nya di mana sih saya average down? Saya sudah plotting loss 10% mungkin, atau 5% atau 20% atau 30%. Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Di sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Ya, berapa kali sih bisa average down? Nah, di posisi berapa sih Bapak Ibu sekarang harganya? Nah, tinggal Bapak Ibu kumpul-kumpul aja uang, sabar aja. Karena saham naiknya juga lambat, nggak cepet-cepet juga. Jadi Bapak Ibu kumpul-kumpul aja, dan aja bagi yang kerja ya. Mau average down, niatnya average down, disclaimer ya. Ya udah, tinggal ikutin video yang ada di komunitas itu. Ya, gimana cara average down. Kalau bingung, langsung tulis di kolom komentar, saya akan bisa jawab. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam, kalau saya lebih ke wait and see dulu. Kurang oke nih, jebol juga hari ini ya. 1650-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4640, terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke technicalnya. Untuk Inco juga waduh jelek juga ya. Tunggu di 4500, 4400 saja. Coba ditarik dengan Fibonacci retracement dari simulasi swing high. Ya ini ya 4400 sampai 4500, coba tunggu di bawah dulu. Candlenya sih teri black crow. Ada peluang sih rebound. Kita lihat aja Senin seperti apa. Kalau candle seperti ini nih biasanya sih ada teknika rebound. Candle 3 seperti ini nih. Kalau reboundnya bisa kembali ke atas 4800 minggu depan, bagus. Asal balik ya, kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi, tunggu dia kembali ke atas 4800. Titik amannya, aman. Atau sekalian tunggu di bawah. Boleh nggak sih beli di harga tangguh seperti ini? Kan lumayan. Kalau dari 4640 ke 4800 itu ada 3%, 4%. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau minat ya boleh-boleh juga. Nggak ada salah. Ya, yang penting tuh punya strategi. Seperti apa maintain sahamnya. Seperti itu Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Nah, TINS yang ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 660. Langsung saja ke teknikalnya. TINS belum juga. Kalau dia belum tembus 680, wait and see aja dulu. Kalau dia minggu depan tembus, baru Bapak Ibu perhatikan lagi ya. Seperti itu aja. Atau tunggu sekalian di bawah di 600 sampai 620. Beli buy on breakout atau beli di bawah. Ya, kalau beli harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau mau stop loss di bawah 650 boleh. Kalau mau average down di bawah juga boleh. Silahkan. Gak ada yang salah untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1435. Terkoreksi 2,71%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra gagal lagi menembus 1500-nya, tapi dia di area support, harus dijaga nih. Jadi kesempatan Bapak Ibu yang belum punya, sekaranglah saatnya untuk beli. Ya lumayan kalau dia bisa nge-swing ke atas ke 1500 kan ada 3%, 4%, ya bungkus. Pokoknya gagal bertahan di atas 1400, tinggalin aja. Tutup di bawah itu, tinggalin aja dulu. Jelek banget kalau dia tutup di bawah itu ya untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di 600, terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA cukup aman di atas 590. Pokoknya gagal di atas 590, false break. Arahnya ke 550 lagi. Itu aja untuk ESA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume lumayan meningkat dan dia membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Aman di atas, kasih toleransi sampai 590 atau 585 itulah ya. Gagal bertahan di atas itu ya melorot ke bawah lagi untuk ESA. Tapi hari ini tuh candlenya hammer terbalik, rawan juga bisa lanjut turun ya. Tinggal lihat Senin seperti apa kondisinya. Kalau oke, baru beli. Seperti itu ya untuk ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 995, menguat 2,05%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL sedikit lagi kalau tembus 1000 menarik. Apalagi volumenya besar hari ini dan dia membentuk higher high. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya bullish engulfing. Walaupun nggak terlalu oke, tapi aman kalau bisa besok tembus 1000. Targetnya kemana kalau tembus 1000? Ya bisa ke 1100 minimalnya untuk NCKL. Menarik NCKL, diperhatikan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.